Apakah ketika robot trading itu mengantongi izin Menkominfo bisa dikategorikan sebagai investasi yang legal? Kita akan cek, kita akan bahas kali ini di video bersama saya Roy Sakti. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo guys, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Hello Street Smart teman-teman semuanya. Jadi kalau yang nonton di sini ada orang-orang yang street smart ya. Tapi kalau Anda hatinya tertutup ya nggak usah lah ya. Jangan lupa Anda subscribe dan nyalakan lonceng ya. Kali ini kita akan membahas ya dunia robot trading lagi. Kenapa? Karena di bulan Januari 2022 ini menarik. Karena para pelaku robot trading ini sekarang lagi iklan gencar-gencaran, besar-besaran, masif. Ada yang di surat kabar Detik, ada yang di Liputan 6, kemudian ada yang sepanjang jalan. Wah, itu udah kayak kampanye pilkada aja deh. Nah, dan kemudian mereka memberikan propaganda yang mengcounter institusi terkait, ya. Nah, saya cerita dulu nih ya. Mereka selalu berbilang bahwa robot-robot trading ini adalah legal karena memiliki SIUPL. Ya. Nah, itu mereka kan, kita kan ada izinnya SIUPL. Nah, pertanyaannya adalah apa? Apakah benar SIUPL itu membuat dia jadi legal? Nah, akhirnya dibantah dengan Bapepti ya. Jadi dari perkataan Pak Tirta Karmasanjaya di video Bapepti ya, dia menjelaskan bahwa izin SIUPL itu ya, itu berguna ketika dia menjual robot trading ini secara putus. Artinya ini ada aplikasi mungkin berupa disket, nggak zaman ya disket sekarang ya. Flash disk ataupun aplikasi, ini kamu install di MetaTradermu, selesai. Itu boleh pakai izin SIUPL. Tapi beli foto sampai di situ. Tapi ketika ada menjanjikan investasi berjangka, yaitu dengan menaruh uang kemudian menghasilkan sekian, maka itu adalah izin dari Bapepti, izin investasi. Beda lagi teman-teman. Ini perumpamannya kayak begini loh teman-teman. Anda buka rumah makan, perlu SIUP ya kan, ataupun sekarang NIB. Tapi ketika rumah makan Anda jualan alkohol, Anda perlu izin yang lain dari dinas yang lain ataupun izin yang spesifik untuk alkohol. Kemudian nanti kalau misalnya rumah makan Anda jualan apa lagi, ada izin lagi. Jadi izin itu bukan berarti ketika satu izin kemudian all you can eat gitu ya, izinnya langsung semua. Enggak seperti itu. Nah, ini di counter ya, saya ngomong ini berdasarkan apa yang di statement dari Bapepti. Ya, nah kalau Anda mau tahu ini videonya di sini ya. Tentu saja ada upaya-upaya perusahaan-perusahaan robot trading, terutama yang ilegal ini, untuk mempengaruhi. Jadi di sini sudah menyalahi 2 undang-undang di dalam hal ini. Yang terakhir ini adalah PP 29 2021, ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, tentang penyelenggaraan bidang perdagangan, pasal 51 huruf O. Perusahaan yang telah memiliki perizinan berusaha di bidang penjualan langsung dilarang melakukan kegiatan menjual barang dan atau jasa termasuk produk komoditi berjangka sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini jelas ketika dia mendapatkan izin SIUPL, maka di situ berhenti, di situ adalah dia hanya saja berdagang sebagai penjual robot saja. Ketika dia melanjutkan kepada ranahnya kemudian pada penjualan kontrak berjangka dan sebagainya, bahkan ada ikatan dengan yang lainnya, kontrak berjangka dan sebagainya, mungkin pelatihan dan sebagainya, bahkan referral. Dalam hal MLM tidak masalah sepanjang dia hanya sebagai dari SIUPL tadi, itu di antara anggotanya. Tapi ketika dia masuk ke dalam perdagangan trading berjangka, maka di situ akan menjadi ilegal gitu. Nah, tentu saja banyak juga perusahaan walaupun yang kemudian melakukan trading, banyak yang tidak memiliki izin Bapepti, bahkan juga tidak memiliki SIUPL. Nah, ini lebih bahaya lagi seperti itu. Nah, tentu saja walaupun ada yang melakukan trading, saya punya robot Pak untuk trading, tapi saya sudah punya SIUPL, tetap salah. Karena dia tidak diberikan izin sebagai perusahaan untuk menjadi perusahaan bergerak di bidang berjangka, gitu, seperti itu. Jadi dalam ini harus beli putus di sini dalam ini. Tidak ada lagi
ketika dia SUPL sudah cukup beli putus. Ketika trading nanti urusannya itu adalah izin lagi dari Bapepti untuk trading di bursa berjangka. Nah, video ini menarik ya. Video ini yang ngomong itu Pak Tirta Karma Sanjaya. Beliau adalah orang Bapepti. Diposting di YouTube-nya APLI ya. Jadi di situ pembahasan robot trading dan kemudian videonya di down oleh APLI. Kenapa di down oleh APLI ya? Saya pernah tanya sama Pak Tirta karena saya kenal sama beliau. Apakah betul Bapepti yang meminta? Enggak. Jadi itu video itu memang di take down oleh APLI sendiri. Karena apa ya? Karena kepentingan. Karena kan sponsor utama acara itu adalah Pansaka yang kita tahu itu pemilik ATG ya, ATG. Nah, itu kan juga robot trading juga, ya. Video ini bikin gempar dan heboh. Nah, tapi kemudian tidak lama kemudian ya kan muncul dari pihak DNA Pro sama ATG ya kan bahwa dia sudah mengantongin izin dari Menkominfo. Nah, kemudian ini kan kemudian digembar-gemborkan bahwa akhirnya robot trading ini legal karena sudah mengantongin izin Menkominfo. Nah, saya juga antara iya dan tidak ya. Dan kemudian saya berkomunikasi dengan orang Bapepti. Di sini saya paham bahwa Bapepti itu sangat terbuka untuk diskusi, teman-teman. Orangnya baik-baik dan memberikan edukasi yang tepat. Cuman memang Bapepti tidak ada penindakan, itu bukan bagian dia, itu adalah bagian Satgas Waspada Investasi. Cuman ketika saya komplain, saya bertanya ke Satgas Waspada Investasi, bingung saya. Saya japri Pak Tongam tidak ada respon. Kemudian di akun resmi Satgas Waspada Investasi juga postingan terakhir 2019. Saya juga bingung, ini kerjanya apa gitu loh ya. Ya ini cuma bertanya ya, bukan komplain ya. Nah, kemudian ini ada jawaban dari pihak Bapepti. Kan saya tanya, Pak, Mas gitu kan, saya ngomong, apakah ini benar izin yang dibutuhkan? Ternyata jawabannya adalah bukan Pak, Bapepti itu untuk izin perdagangan untuk praktek trading komoditinya. Jadi kalau naruh uang kemudian ditradingkan itu adalah izin Bapepti ya. Kalau ke Kominfo itu untuk penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi semua usaha yang berbasis elektronik harus punya PSE dulu, seperti pialang saham, komoditi, e-commerce, pinjol, dan sebutnya. Jadi ini adalah izin awal teman-teman ya, izin awal analogika saya ya. Jadi ini untuk transaksi elektronik. Jadi misalnya kalau kamu menerima pembayaran secara elektronik, ya apapun menerima transfer, maka Anda perlu izin Kominfo. Tapi bukan izin pengelolaan dana, teman-teman. Ingat baik-baik ya, bukan izin pengelolaan dana untuk perdagangan berjangka, komoditi berjangka. Ya, untuk yang diperlukan supaya investasi ini menjadi legal adalah izin dari Bapepti. Karena yang menanganin untuk masalah perdagangan berjangka. Jadi kan kamu naruh duit ke sebuah perusahaan akan mengelola itu, memberikan untung. Itu namanya perdagangan berjangka, ya. Kalau saya salah tolong diralat ya teman-teman ya. Kita kan orang awam. Cuman kira-kira kayak gitulah ya. Nah, itu memerlukan izin dari Bapepti, bukan izin Menkominfo. Nah, sekali lagi ya teman-teman ya, saya hanya men-share apa yang saya tahu berdasarkan data, silakan di browsing sendiri. Kalau Anda tidak setuju ya itu terserah Anda, kan ini pendapat saya pribadi. Kalau Anda setuju silakan. Artinya teman-teman hati-hati. Ini gejala-gejalanya kok semakin lama semakin mencurigakan gitu loh. Masa nasabah dikelabuin ya kan dengan satu kebohongan dibalut dengan kebohongan yang lain gini kan. Kan dari masalah SIUPL kemarin begitu ngeles ya kan. Kan kita udah SIUPL berarti sah. Oh ternyata SIUPL itu untuk izin jual robot secara putus ya kan. Kemudian sekali lagi izin Menkominfo. Aduh. Kalau kamu masih percaya kayak gitu ya. Jadi gini contoh ya. Kalau saya punya pacar ya kan, kalau sudah kebiasaan bohong, itu mau diapa-apain ya tetap membohong. Untungnya saya udah nggak punya pacar, punyanya istri gitu ya. Nah tapi terserah pada kamu. Kalau kamu memang lebih suka dibohongin, ya wis sudah, nyerah saya. Oke? Saran saya teman-teman buat Anda, saya tidak melarang Anda bermain investasi apapun karena bukan uang saya. Ya,
jadikan ini sebagai salah satu pertimbangan. Saya hanya memberikan kebenaran aja, teman-teman. Sekali lagi, kalau Anda mau withdraw, ya silakan di withdraw. Kalau Anda ngotot depo mau masuk, ya silakan masuk. Saya tidak pernah ngelarang, teman-teman. Dan jangan salahkan saya, Pak, saya ngikutin Pak Roy Sakti kemudian, tapi sekarang masih belum scam, gimana nih? Ya kan, Anda juga cuma nggak pernah bagi-bagi, masa ngalahin saya? Ya, intinya teman-teman tetap kalkulasi resiko. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa nanti di video yang lainnya bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit.